Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Abdurrahman ma hamalaka ala anta hujja aman. Mulai awal ya. Anta hujja yen to haji sira aman ing dalam setahun, wa ta'tamir lan umroh sira aman ing dalam setahun. Wa tatrukalan ninggal panjenengan al jihad ing jihad fi sabilillah ing dalam jalan Allah. Kot alimta teman-teman ngerti sira mak ing perkara roga kang maringi seneng, roga kang maringi seneng, dorongan sapa Allah fihi fil jihad. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, niki Ibnu Umar putrane Sidina Umar. Kala dawuh sapa Ibnu Umar, ya ibna akhi. Anake dulur ingsun, Bunyal Islamu ala khamsin. Dunia dan bangun apa Islamu Islam ala khamsin ing atas lima. Rupane siji imanin billah, yaitu iman kelan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa shalawatil khamsi lan iman wajibe shalawat lima. Wa siyami Ramadan lan puasa Ramadan wa adai zakat lan ngakoni zakat wa hajjil baiti wa hajjil baiti lan ngakoni haji ning baiti. Kala dawuh sapa rawi iki rawi ngono kita bisa manut. Kala dawuh sapa rawi utawi sapa rajul ya Aba Abdurrahman ala tasma'u ma zakara wa fi kitabih wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Wa in ta'ifatani lamun ana kelompok loro minal mu'minina istatari padha perang sapa ta'ifatan fa aslihu monggo mrukokno sira kabeh damekno sira kabeh bainahum bainat ta'ifatin. Sampai ila amrilah semoga maring dawuh pangeran ila amrilah ini fasiru bainahum fa intahat ihdahuma ala ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah wa qatiluhum lan dawuhe Allah wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa qatilulan merangi sira kabeh ing kufar ing wong kafir hatta la takuna sing ora terjadi fitnatun aisir kon tegese kemusyrikan. Kala dawuh sapa Ibnu Umar fa'alna nglakoni kita ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ana fa Islamu Islam iku qalilan kusise. Sakana mengko ana sapa arrojul wong lanang yustami iku jen siksa sapa rajul. Fi dinihi krana agamane rajul ing dalem agamane rajul. Ima kotalu ana kalane mateni sapa kufar ku ing rajul sing masuk Islam. Wa ima yu'adzibu ana kalane nyiksa sapa kufar ku ing rajul sing Islam. Kata kabur singgo al-kakya wal Islamu Islam. Salam takun mengkora terjadi fitnatun fitnah. Mesti penyiksaan ning wong Islam penyiksaan ning wong sing lagi masuk Islam. Kala dawuh sapa rajul. Sama kau luka mengkau teopo pendapat panjenengan si alien ing dalam masalah Ali wa Utsman radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Ibnu Umar. Ama Utsmanu apa untuk Sayyidina Utsman fakar Allah. Mongko ana sapa Allah bakal sepura sapa Allah anu sangi Isma. Wa ma antum manapun te sira kabeh fakari itu mongko gedeng sira kabeh ya apa ento nyepura sapa Allah anu sangi Isma. Wa amaliyun anapun te ali kufab nu amir Rasulillah mongko putrane pamane Rasulillah. Wa qotana tulan manggone Nabi. Wa sara ni sara sapa Utsman jadi kelantangan. Wa sara lan sara sapa Ibnu Umar. Dia dihilang dawuhe Ibnu Umar faqala hadza baituhu haitsu taruna. Ada utawi kidu bedu rumah di Cina Ali khaitu taronat kirane ningali sira kabeh. Boleh terus kalau waca niki sing nomor 429 ya nomor 429 sing mulai pertama. Walakin naga arata ayutia ashabu Rasulillah ba'dhum ba'd. Mun kula waca mulai niki alinea sing terakhir halaman wau 428 sing terakhir. Wa inta binu amsil ya anil qasim bin Abdurrahman annahum qalu sing alina taklif Umar radhiyallahu anhu ma fil fitnatil ula. Ala takruju boyo metu sira patu qatila moko derek perang panjenengan faqala qataltu. Teman-teman perang sapa ingsun wal ansafu halil te berhala te halil te berhala iku benar rukun antarane rukun Yamani utawa rukun rukun teknik rukun Hajar Aswad wal babilan itu. Rukun napa Hajar Aswad ini
wal babilan bakabah hatta nafah Allah sehingga Allah sehingga ngilangno ing ansab sapa Allah taala min ardil arab Allah azza wa jalla min ardil arab saking bumi arab Pana mongko ingsun akrohi ura kena ingsun anu kotilan to merangi ingsun mayaqul la ilaha illallah. Qalu wa ma ra'yu kadzalik. Wa wa ma ra'yu kadzalik. Wa wa demi Allah ma ra'yu ka utawi ora ana tipe pendapat panjenengan dari kamu mengkono iki. Walakin naka. Tetapi nek panjenengan kok arep ngarepno panjenengan ayatnia atau ayusnia yang tontek. Ayat nami paseno. Yen tontek sapa ashabu Rasulillah sapa sahabat Rasulillah. Badu sebagian sahabat dan sebagian. Akhirnya yang pengentekno atau saling bunuh sapa ashabu Rasulillah badu umpat. Hatta idalam yakko jika nalikane ora ijek sapa wiru kaliyane panjenengan. Kila bayi uli Abdillah bin Umar. Bayi ube atau sira kabeh Abdillah bin Umar di imaratul mukminin kan mimpin wong mukmin. Ola dewa sabrban wa madalika fiyah. Madalika ora ana temukon-mukon kabeh fiyah ing dalam itu. Walain idza qultum lan nalikane ngucap sira kabeh hayya 'alas shalah. Acep tuku mongko nyembadani ingsun gum sira kabeh. Hayya 'alas shalah mereneo sira kabeh. Hayya mereneo sira kabeh 'alas shalah ing atase salat. Acep tu mongko nekani ingsun gum sira kabeh. Hayya 'alal falah mereneo sira kabeh ning gone kebedanan dunia akhirat. Acep tu mongko nyembadani ingsun gum sira kabeh. Wa idza taraktum lan alikane pisah sira kabeh lam ujam iku mongko ora bakal ngumpuli sira ingsun bumi sira kabeh. Wa idza tamatum lan alikane ngumpulna sira kabeh lam ufariku mongko ora misai ingsun bumi sira kabeh. Niki kula terangno niki bulan Muharram ini tanggal 21 iki. Tanggal 21 lagi. Muharram tanggal 21. Musbah fungsi likur ni. Pero, kamu akhirnya kuarit, akhirnya kuarit. Ini kalau terang ini masalah sensitif, tapi saya ingin menunjukkan apa permasalahan lewat sanad-sanad kula dipuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapnya sendiri. Walhasil terdiri pengiran bersama, terdiri pengiran bersama kelompok Sayyidina Ali. Niku perang kalian kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu terdiri. Dia itu karena dia itu nopo terdiri. Kalau kira kata berbujuk terdiri. Dan kalam berbujuk nopo terdiri. Terdiri itu dinikmati, tapi ada jemon. Jadi misalnya masuk jom cerewet ngamuk kue itu udah sih, tapi itu juga nikmati. Iya, wae sing ngamuk aku, ngamuk onggo malah yang stres. Ini wonten tiyang alumni pondok ini saat ini sering kalem dan melihat ke pulau, gara-gara main pegatan betul tadi ke pulau, 7 pulau kurang ajar kan. Ketika pulau marat menjadi duit. Tapi jalur ini gue mungkin sengkulang, pulau kecapat kepada ya, pernah jalur lanangan dia malah repot. Dia sadar, ternyata istrinya baik, berkora jalur lanangan dia jalur ini. Paham ya? Masa waktu berarti salah pulau ya kucing lu ngapain? Nah jalur lanangan dia malah koyok. Oh, masa waktu berarti solikat, dia solikat. Data ini itu harmonis, suka. Menurut gue yang terus beda tak pulau. Kalau ada, jadi di jalur itu mungkin kalau nganti lapor gue di jalur itu. Tenang gue tenang. Ya apa tenang yang lebih. Ngaku jum nganggep kue itu musuh diamuk terus tidak lucu ini nomor normal ngamuk uang dia malah repot lagi malah apa? Nah karena ngamuk keluarga itu baik, ya, ngamuk keluarga itu apa? Nah kadang Allah lagi teori itu ini ngaji kelas ngalim tenang kelas rido betul buat ini kalau wani yang ketemu pengiran di soal gimana terjadi ngamuk dulu apa? Ngamuk keluarga itu bukan ngomong dia malah perkara, ya ngomong dia no. Walhasil Rasulullah itu nanti ngendikan, saya minta 3 hal sama pangeran, yang 2 dituruti. Pokoknya umatku dijamin mati kelaparan. Jadi wong marat lalu mangane akeh-akeh kok. Anak sing marat mangane aku baru kan mangane kata orang.
Walhasil dengan itu masalah kesejahteraan. Yang ketiga itu Nabi sebagai sebagai bapak umat ya, sebagai Abdul Mukminin. Niku donga ya Allah, jangan sampai antar tiang Islam. Niku saling bunuh. Kulo mboten mentolo, nek tiang sing iman mek kula saling bunuh. Tapi jawab Allah malah lucu. Ora iso makna iku ora tak bunuh. Aku rada ikhlas nek wong Islam dipateni kafir Islam. Begitu gagah, pateni wong kafir malah ora pateni. Jadi ku kena dia anak ditabuk wong dia ora pateni. Saya nak ditabuk kakak adik rada ikhlas. Saya tabuk anak wong. Jadi kadang teoriku kadang valia. Kowe duwe anak, dia mau pakine pali ya kira rada ikhlas. Nah dia wong liya. Mau. Padahal kadang itu ngomong anak itu kok pernah. Nah dikerengi bapak wong liya malah. Jadi ini sama-sama teori yang dirasakan oleh fitrah manusia. Di saat yang sama wong ambil dulur kok tukaran. Itu aneh. Wong ambil dulur kok tukaran. Tapi nak anak kakak PAD tukaran kuwi luwe pasti bang ditukaran. Anake wong nopo? Wong. Paham? Jadi kaji tukaran wis sak level. Nah, misalnya kaji tukaran kira kaji ya. Mungkin pangkat. Dan ternyata Tuhan pakai teori itu. Orang itu mas, aku malah ikhlas nak kekasihku wong mukmin dikalahno wong. Sebab itu ini takdir. Jadi tidak mungkin jadi syariat, ini takdir. Mulai zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, wono perang Islam andung Islam ku ila yaumil qiyamah. Mulai cerita aman kurat sampai cerita perebutan kekuasaan yang Demak Bintoro nanti jadi Arya Penangsang tanggal itu. Jadi joyo betul kok wong kene nang. Sing mateni bapak belum jam perikinan terus. Saya kerajaan yang Demak Bintoro itu bisa ngikuti ngayuk dong. Jadi sunai pengiran yang di Demak itu pusat, sesuai malah menjadi kadipaten. Pemimpinnya yang begitu, itu butuh eksak. Paham ya? Kalau rapat banget, coba merarok, coba. Jadi itu sejarah yang ada. Kabarnya Bapak Kulon belok, itu ayo menang. Nanti Bapakmu belok. Tapi cari ini, rasa bocor. Lagi kebijakan kepataran anak turun. Nah, tapi itu sejarah ya, sejarah. Jadi sama kudu roh. Ada teori di mana wong wedok ngamuk bojo normal, seorang ibu ngamuk anak normal, dulur tukaran normal. Meskipun dalam keadaan normal Anda akan bilang, wong dulur kok tukaran mbek wong liya. Tukaran mbek wong liya malah dilapor polisi. Nah, dulur terkena. Nah, kadang Tuhan itu pakai teori itu. Makanya Allah gagah. Riyen wong Islam nanti ilahi yaumil qiyamah kata-kata itu karane mbek padha nopo. Ora mungkin jadi syariat. Kalau itu tidak mungkin jadi syariat. Tapi itu jadi tetap. Itu karane ekstrem kasus-kasus Mesir Syria itu ekstrem sampai bunuh-membunuh. Itu karane mukrim-mukriman tok kaya padha kiai ini mukriman. Mbok itu firqah mbok itu. Kemudian itu firqah wong nang rasane semangat. Jadi dia yang mengalami kasus kulo. Ini pun nanti musola biasanya ya tetap orang musuh ya. Dia jenis ini. Misalnya ramusan pikir kalau dia kan musuhan kiai tangga kan. Tetap kegiatan musuhan itu ada terus. Kegiatan musuhan kalau ada. Malah sebenarnya dikasih mainan musuhan kelompok liya kan. Ya kan kita ada jadi korban bang. Kita ada jadi apa? Meniweleng. Nah walhasil Ibnu Umar termasuk orang yang memahami ini. Sehingga ketika dia ditanya, Bojina sikapnya yang jelas, bela Ali atau bela Muawiyah? Tidak ada ikut-ikutan. Lalu lucunya si penanya ini provokator. Ini naiknya penanya. Makanya nih bingung kan ditakoi uang teman-teman. Ini mesti ditakoi provokator. Penanyanya ini provokator. Ngawur bisa. Alat tatas ma'uwaha ta'ala yuroh hidup jihad. Jadi anak itu betapa pentingnya jihad. Dianggap bela Ali atau Muawiyah itu jihad. Pokoknya yang jelas, nak sing bener sih bela. Jadi memang legal santai. Aku bela yang bener jelas itu tahu zaman Rasulullah. Musuhnya jelas kafir, jelas salah. Rasulullah jelas bener itu tahu. Mikir itu kok ayat. Jadi kalau orang terlalu semangat jihad harus mikir. Dulu kita bela Rasulullah,
Rasulullah jelas bener itu jelas. Nah, kalau kayak ini Rasulullah jelas bener mutu jelas. Tapi nak kiai dulur firqah. Juga dengan kalau mau jadi Ibnu Umar itu cerdas, beliau sudah terprovokasi. Wah, contoh belo yang bener aku tahu. Kau tanah ala asli Rasul, aku tahu orang zaman dari nonaki. Jelas-jelas yang disembah itu yang digire kabel bro. Sesuai di Ibnu Umar mindir. Wale taka kita likum alal mungkin perang sekarang itu sudah merebut kekuasaan. Mulai saat ini hati-hati, misalnya sampai gede kelompok tertentu, berduni eksistensi kelompok tertentu juga kan, nggak mesti krono lihat apa? Kue tersinggung, kadang krono hati maksimal, dia itu punya uang bodoh, punya uang, dia itu punya uang bodoh. Dan padahal krono ilmu dia itu ringo nanti salah paham. Tapi kok dia itu jadi bodoh, pertanyaannya. Padahal masa ilmu dia itu nabinya gak tersinggung, nabi larani nyepu. Kalau kita lagi dibarani ke kepala wah banyak orang, kalau ngalir jadi orang bodoh. Dia tahu mau ini orang ngalir jadi bodoh. Termasuk ilmu orang ngalir sabar. Nabi salah paham nyepu. Jadi sejak makom itu lebih semua. Tapi intinya dia begitu. Nah, jika Ibnu Umar itu punya keunikan, ini yang saya ikuti. Madzhab Ibnu Umar yang saya ikuti. Bahkan ketika pembunuh Sayyidina Utsman itu diketahui dan orang itu mayoritas banyak, itu beliau biasa makmum. Ketika ada jamaah kelompok yang dulu punya masalah, beliau mau makmum. Ditanya sama orang-orang, kenapa Anda makmum sama orang yang dulu saling bunuh? Jadi Ibnu Umar, pokoknya kalau jelas benernya aku melok. Wong ini hayya ala sholat, hayya ala. Baru Ibnu Umar makmum ya mau imamnya misalnya GR, wah berarti balaku orang jurah bala, pokoknya nak tidak mesti habis. Tidak sholat mau atau itu sirinya kenapa pulang makmum sinten mawon turun. Ibnu Umar dia makmum sinten mawon. Jadi orang rapat dengan alim makmum gila-gila ini. Ini tadi jumlah dari fakasi daerah ini tapi benar dari fakir kabin. Oh fakir benar dari orang waris masjid umat saya tahu sulit ini. Dari masjid waris dan dari pengeran apa? Tiba, kita waris masjid tak berarti anak turun yang pengeran. Pengiring itu maris itu mau turun. Nah masjid ada pengeran sama apa? Gak pengeran kan? Dan nama imam itu waris ya. Pengeran itu diwaris. Kemudian apa dia anak apa? Dan ini harus jadi ilmu. Ini bulan Muharram ini koloniasi tanggi dalam. Ciri utama Muharram itu alal muslim hak. Wong Islam itu haram damuhu wa maluhu wa itu. Makanya pidatonya Nabi di Arafah ayu baladin hada wa ayu syahrin. Kenapa darahnya negara haram? Haram itu haram darah. Nggak boleh dialirkan, nggak boleh dibunuh. Ya bulannya bulan Muharram ini mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus nomor 2 itu harga diri. Kulo istikharah bola-bali nang pengira. Yang paling merusak harga diri itu sebetulnya tidak uang-uang fasik yang ngenyek bodoh fasik itu enggak, atau kita orang soleh ngenyek uang bos. Yang paling dosa menyangkut harga diri kalau kulo malah ulama. Ini kulo istikharah bola-bali malah ulama. Ulama sekali fatwanya salah itu harga dirinya orang Islam akan hancur. Dan itu yang saya paling takut nak ketemu pengira. Misalnya saya mubalek atau kiai ulama atau apa disebut. Karena era modern aku ngomong, kok kiai saya ini agak suka gak dirgani wong. Nanti kiai itu di mobil itu suka gak dirgani. Ya omongan itu mungkin normal ya. Normal artinya di ini mungkin ilmu pas-pasan atau ya ngetok mentalitasnya lah. Ternyata di ini gue sebetulnya marah di macam-macam dan pokoknya kita ngomong-ngomongnya. Tapi jelas omongan itu salah secara prinsip. Mana ada aturan ulama itu harus ada. Dan mana ada cita-cita kita itu jadi ulama ingin dihormati orang. Ya saya nak juga tidak dihormati orang. Berarti kan dia menjadikan dihormati sebagai tujuh. Mana ada ajaran dihormati itu ingin jadi itu berarti syarat 2 kali kan. Syarat akidah ini, syarat tujuan. Nah saya merasa kita sama Tuhan itu di rumah Allah. Nah sampean kepengen selamat ketemu pengira berada.
Tentu kita kena hukum sosial, misalnya pegawai negeri itu orang terhormat, guru SD terhormat, kiai, sing misalnya tukang pidato itu nopo terhormat misalnya. Saya nanti rapati lari, terus untuk diutang kompor, anak jadi sapang, itu dari ini orang terhormat, jadi yang mulai manfaat, cuma jatuh rezekinya gak mandi pak. Nah itu yang saya paling takutkan. Takut saya begini. Umpama ulama itu waras dan fatwanya juga waras. Iku ora ono wong Islam sing tidak terhormat. Kalau baleni malih. Umpama ulama itu waras dan fatwanya waras, itu enggak ada orang mukmin yang tidak terhormat. Karena tak ceritanya, misalnya gini, ini zaman Rasulullah. Rasulullah nanti ngendikan, "Uridot aliyya ujuru umat." Kabeh ganjaran umatku dipentokno ning aku, dipertontonkan kepada saya. Sebelum saya meninggal semuanya ditampilkan ke saya. Bahkan setelah saya nanti ketemu Tuhan itu kabeh ganjaran umatku ditampilkan ke saya. Hakal kodat sehingga tukang sapu sing ngresikno kotoran, sing ngresiki kotoran dari mas. Jika Nabi ngendikan ibadah paling dhuwur kalimat la ilaha illallah. Paling rendah itu imatatul adza anitorik tukang sapu. Tukang nopo sapu. Beliau ngendikan ojo geman nyentak wong sing jaluk-jaluk. Iso wae sing jaluk-jaluk luwih mulya timbang kowe. Kita ini kan tidak fair. Ketika kita tidak sedekah enggak dikritik. Padahal tidak sedekah itu salah, mau kowe juga. Tapi ketika soal kejadian wong jaluk kita kritik, mergo wong jaluk itu salah, kecuali jadi profesi itu memang enggak bisa ditoleransi. Ngomong biro kata tukang ngemis bojone loro sing dijali bojone cita itu kan itu mau kriminal. Ini kalau diceritani santai-santai mesti lho. Jenengan apa nanti betul ngemis itu mesti kata ngemis bojone kali. Hasil kono apa? Kan kabar sing dijalui kudu dipawon pangeran Allah. Sing jaluk apa? Ini parah, ini umur parah. Nanti wajib dikritik. Nah artinya gini, ketika banyak ulama kiai mengatakan kiai itu dekat sejagat, kiai itu mulia, berarti regani wong. Akhirnya kiai-kiai sing cara Allah ku afdal, mergo golek barang halal, mungkin terdiri jadi pengemis, mungkin terdiri tukang sapu, sapang. Ini menjadi tidak terhormat, harga dirinya hancur. Coba kalau semua ulama fatwanya benar, pokoknya anggar halal itu diri toko, anggar mergawi itu apapun inane nak halal, itu diridani. Oh. Terus ngomong terus, nanti dunia rawan hisab, mana nara di dunia bisa hisab. Terus apalagi di hati-hati itu nabi nantikan sudah as-asa, madfu'in bil abad, lapak sama Allah la berlalu. Akeh wong kalau lahir pakaiannya dual-dual, pakaiannya gak menarik. Tapi umpama sumpah yang pengiran sing didengar. Tapi itu tadi gara-gara fatwa sing paling selingkar wong sing paling kuat. Jadi banyak orang yang punya jadi karena sawangane wong imo dadi satpam, sawangane wong imo, kok tukang WC sawangane imo. Padahal umpama kamu itu lihat itu umat Rasulullah, itu tolakul halal. Maka mereka akan terhormat. Mari sama dengan hati-hati, nak fatwa itu dengan hati-hati. Ya bahwa kita fatwa saja. Wong Islam kudu ana sing sugih, nggo jihad. Iku jono sing marah, wis dikoma mbak isih marah. Jadi pokoknya harus adil. Mulai nak ngomong yang benar, jangan belani yang sugih. Paham ya, tetap niki fatwa kula, memang kula memang beristighfar tentang pengiran. Pancen paling ngeri itu hal-hal kayak ini. Mana kulon sering cerita tentang jenengan, kulon yang sering dinasihati bapak, harus pengalim tinggi langit lah, penting harus bermulia. Bahkan kulon termasuk kiai sing dulu beberapa timulya. Dia selain juga bakat, tapi bisa bakat dia dulu. Kulon bener senang saat tampil kulon kakan. Dia biasa malam. Ada soal, tapi ngaji jenengan agak capek konser makanan ke kulon. Tak mengapa orang tua itu jaga dulu. Sama ngaji itu ketunda. Konser bayar ratus saya di Jakarta jangan. Ngaji ngantuk orang bayar orang mesti semangat. Mulane kan cek paten ya jadi apa? Kan dipakoi pangeran uang belok konser 200.000 antri. Itu tekane 5 jam sebelum boleh ngaji rambayar tekane terlambat. Tidak ngantuk. Mulane iki kok biar ngaji aku akeh cek mulya konser mengantuk. Asal cek dunya itu tetap mulya wong tuh. Penyanyi ini keluar negeri itu bayar 700.000 tiket yang tak tekannya sekuisu, konsernya berbeda tekannya
Orang soleh mulia nih, jadi kamu mulia apa? Yang terbulan, kalau jadi mulia apa? Ada jalan masjid anak gedung biskop. Harga surga tiket 10.000. Tidak mau uang akeh. Biskop saya ketahui uang rapro. Kalau nanti usul dan gitu untuk aku buat tiga utama. Aku bawa ke masjid atau tiket ya. Malah gue super. Kita ini kan lucu. Nabi maksiat bayar gak janggal, tapi gue tuh bayar. Kan salah. Dan orangnya sama. Kadang ya yang ngaji ini yang bayar tiket. Itu kan lucu. Enggak, benar-benar rasa lain. Betapa kita ini soleh tapi soleh pecundang. Malah ini benar, kalau ngeling pengiran pala tujaku dua alamu bimanit aku merasa sok berbisok suci karena pengiran banding noto atlam dan nasinya. Jadi banding noto atlam dan noto. Orang kiai nama dimungkar lebih dari lebih diancam pembunuhan. Ini mesti pengiran ngeling, bandar narkoba itu diancam pembunuhan. Bahkan antar geng ya diancam pembunuhan. Ini wani jadi geng. Padahal bertaruh dalam maksiat. Yang kalau nanti tak lebih geng, itu sedang kok fuiki tenang. Itu isin. Gue juga narasa itu pengiran mulai ngeling dong. Gue kali ngeling. Yang bertengah apa-apa, tua kemulan. Maling ayam, maling telur. Ini juga kan nyebut. Juga kalau ancerka itu nyolong titik. Wah, tikanya. Padahal demi mak, itu demi tahajud. Misalnya sampean dakwah keliling dindi, terus disalah pahami. Bandar narkoba keliling dindi, taruhannya di penjara. Enggak tak. Ada pangeran anggere konsoleh diperingatkan monggo. Ini teganya ayat pintaku alamu napa inaru ya alamu nakama langsung. Batarju naminallah malah ya. Jika kamu takut sakit karena berjuang, orang-orang nakal itu juga. Mulai nanti cerita tentang ibu-ibu, kayak kekosong cerita tentang ibu-ibu, idola anak pulau. Lalu bukan pulau menerima ngaji suci, soal pulau rombongan. Kebetulan ketuanya itu anaknya dulu pulau, tercengel lah. Ya orang berdiri ulang, kadang ini waktu kemarin. Tadi kan ngomong ngaji di sini dengan pulau ratu Rusia. Katakan memiliki kerjaan kematian. Kalau nerang nih, lara-lara nih, mau jadi lunti, jadi itu. Padahal kan belum soleh, umur berkorak juga, itu tujuh nih besar, kudu melayani. Melayani teman-teman, kadang tinggal di jalur kalau mungkin barangnya macam-macam. Tinggal di jalur, nanti lama di jalur, pokoknya mesti orang tepat. Kadang sing lanang kebujune elek, kadang sing wedok nganggo sing lanang apa? Iki loro-loro. Kok calana sing ganteng-ganteng ora duwe, Pak. Duwe wong wis mapan tuwa meh mati. Dene kudu nglayani wong elek tuwa meh. Iku dia loro. Terus video preman-preman sing rata wasis bar minum mabuk kaponan ku didekne. Nah, ya loro. Kalau selera ada ning beda calana ganteng. Asik. Tapi itu ada duit maksudnya. Akhirnya tinggi duit, tinggi lang order. Malah tuwek men. Oh, preman atau waktu tahun. Jadi diusulnya itu enak. Lumayan bujuku elek. Ini aktif. Lumayan bujuku elek lagi kok. Jadi itu kelirunya kita sebagai ulama harus peka. Kadang kita ini berpikir bahwa maksiat itu selalu nikmat. Misalnya, ya itu tadi, enak kan, riset, nggak ada aturan tuh enak. Kata dia, di mana-mana itu ada aturan. Loh gitu, kamu nggak bisa kan menggauli siapa saja tanpa bayar. Mesti ada aturan kan, sama kan? Soalnya yang kelas larang, ya larang. Tetap ada aturan kan, jika bayar itu namanya apa? Aturan. Kita ini jadi ulama kadang pecundang, dan enak jadi orang nakal. Butuh pengisi, kesampian, butuh. Jadi apa di dunia itu juga ada. Misalnya paling hari oleh goseng, sing kenceng, oleh anak buah, kan tetap ada aturan. Lo enggak supaya tahu bahwa orang maksiat itu jangan kira bahagia, mereka juga punya Saya pernah ditanya oleh orang sekuler, Pak Bah, saya paling enggak senang dengan ada pesantren satu. Dia peneliti sosial, kenapa deh? Rakyat itu kayak raja kecil, santrinya kultus, samina, watokna, terus kalau diperintah enggak boleh bantah, enggak ada demokrasi di situ. Wah. Profesor pintu ya. Oh bisa gimana?
Geng-geng yang terminal anak buah ya itu bantah. Yuk kami nak waktu nak. Tak mau geng-geng di Jakarta, anak buah tahu bantah. Enggak juga itu maksudnya. Jangan kira dunia itu hanya di dunia kiai preman-preman anak buah tahu bantah. Ketuanya tenang emang orang jodoh. Sama. Mari kita jadi kiai teman-teman beri preman. Enggak, artinya peneliti itu kadang lucu ya. Wes mancan uteknya kadung ratoleh. Uteknya kadung ratoleh. Kenapa yang dikritik itu kiai? Dari alasannya kiai itu mau rapi kecil. Anak buah ada hak pilihan. Nurut tamikna. Nurunan pintu, peneliti kok pintu. Lalu geng-geng di terminal. Sama dulu film-film kita. Wah, anak buah itu cuma rokok ya. Nggak film. Berarti cuma rokok ya. Apa anak buah itu tidak mati? Enggak kan? Buah tak ditembak. Khianat jadi. Nah sampai khianat paling jam-jam gini, zaman tak ada ini. Aneh enteng, loh. Ngeri nih. Dari ini geng, tembak kan khianat kan? Ada mantan anak buah melok ketua geng iyo ditembak. Kiai kan paling bermentok. Iya bermodal akun modal. Kan ringan kok mas. Nah ini kadang itu ya, ini harus kita ingat. Kalau suwun dengan harus ini bahwa dunia maksiat itu gak kalah sumpahnya. Mana kayak sing teman jadi wong toat, ya sing teman jadi wong apa? Toat. Disebut kultifat billah wa firahmati fabidalika. Baru sing seneng bersaldo dari Allah. Mulai nak perang ke preman, ini kan mikir, waduh, mau tukaran ke preman, kok nang aku kena bacok terus mati. Dia juga berpikir gitu, kok aku yang kena mas. Jangan kira yang takut mati hanya kita, lawan duel kita ini juga takut. Itu yang kita lakukan sahabat. Namanya intaku tak lamuna, seintakum ya lamuna kama tak. Watarju laminallah malaya. Jadi ceritanya sahabat yang jangan-jangan itu matur ya Rasulullah. Gara-gara belani jenengan, belani aku pun di tangan kulo hilang kita. Yang sahabat kita tangan sikil kulo hilang kita. Tentu ini sahabat yang biasa, yang awam. Tidak Abu Bakar, tidak Umar, yang sahabat biasa. Ya sarukin-rukin. Sebenarnya Rasulullah dunia. Nah, kalau kafir kalau yang tangannya butung, yang dikini butung, yang mati ya pirang. Toh mereka demi jalan yang mengamuni demi jalan benar kok mam. Jadi kalau kamu jadi kiai itu ada masalah. Yang jadi ketua preman apa ada masalah? Antara mereka juga saling ancam tuh. Jadi pengedar narkoba pada ada masalah. Cuma kok juga nanti tujuh oleh. Ya kok londe-londe sing wayu nurut tenang berkok pelanggannya. Jadi soalnya kan aku yang tujuh cocokan. Kalau zaman Nabi itu, orang sahabat itu wale orang wirengnya, tak cuma sepakat nak bakal mau itu. Aku Nabi kadang itu, orang itu paling aja. Tapi sahabat Muhammad kayak gini, sirap itu saya. Nabi oleh kuyon, aku kepengen roh pasangan surga gitu, pasangan surga itu. Walhasil cawe dua sejauh dia akhirnya saya rebukan. Bahwa dia darah ini pasangan surga dia lebih dari dengan orang elek. Dari dengan itu cerdas. Karuan Thomas mas, aku biro taper ke biro syukur. Mergo sabar gone swarga syukur gone apa? Akhirnya paham. Akhirnya saya besok bilang, gue nak ibadah karena syukur. Aku ibadah apa? Jadi kan aku pengen jadi pasangan surga. Iya kan juga gitu. Nah, syukur-syukur ibadahnya kode suku. Tapi itu kecil ya, kemungkinan itu kecil. Oh ibadah itu kombinasi syukur berapa? Yang mana dimaki, ya karuan deh mas. Ngatung tak sampai di benda Allah. Alhamdulillah. Dengan itu bersabar. Tapi ada nabi, saya aku pengen pasangan ahli suarga ya ibu. Nyongkone krono ibadah ya tambahin. Yang kita ibadah dasar, kita ibadah apa?
Jadi ini jelas ya. Terus kalau zaman fitnah, orang Islam salah paham di Islam. Tapi kalau di Indonesia itu baik, sampai nggak sampai pembunuhan. Kalau kayak di Mesir, di Syria kan sampai nopo. Nah, saya kenapa menjelaskan ini? Karena nggak janggal terhadap sunnatullah. Kadang Allah itu punya sunnah di luar kita juga. Itu kenapa orang Islam malah saling bunuh. Memang itu tidak akan jadi syariat, kita garis bawah. Itu tidak akan jadi apa? Syariat itu pasti. Nggak mungkin saling bunuh itu jadi syariat. Saling rasani jadi syariat. Tapi itu sudah sunnatullah. Kue luwe ikhlas nak kakak ambek adik tabuk-tabukan timbang anak ditabuk di wong. Paham ya? Jadi itu sudah begitu. Negara apa-apa, semuanya ikut terkait pengiran. Tapi nggak mungkin jadi lewat teman ulama itu harus ngambil sikap. Kasus Ibnu Umar, dia tidak makmum kelompok Sidina Kerto, tidak makmum kelompok Muawiyah. Ketika dia ditanya, kenapa ya? Ya ini kan pas jelas baiknya, jenisnya sholat kan pas jelas. Ya saya ikut, karena tidak saling membunuh, saya ikut-ikutan. Jadi boleh ngambil kesimpulan begitu di zaman akhir. Nah kita kadang kan pecundang, misalnya wong-wong sing biasa mondok suwi, kan mentang-mentang ahli makhluk mbek muafek, nak sholat ora tau menangi takbir. Imam rakaat 4 baru. Tapi nak tiang-tiang ormas teng kota-kota itu hampir muni jamaah mesti menangi takbir. Ini dari kita mondok. Boleh orang menangi fadilah, dengan metode ini rasa caranya jadi makhluk lewat kader. Sejak belum jamaah awal komentari di jamaah awal. Padahal tidak begitu. Pulau bayang ini fadilah jamaah. Kalau saya melihat fadilahnya jamaah itu dari segi ini. Karena dewa Nabi fadilah jamaah itu terkoordinat 2 biji. Itu menurut saya ada sekedar 2 biji. Sholat yang dilimite koyok ngono, cara dari awal 3 jamaah. Koyok opo variasi sholatnya wong Islam tak dunia malah macam-macam. Loh gitu. Umpama sholat kok mencari dewan dengan fantasi orang masing-masing, kegalauan masing. Koyok opo variasi. Nggak sendak kepada kiri karuan semua ini dari gani hilang ditutupi macam-macam. Orang ditutupi terus balik dirapiin lah. Kayak gitu kalau mau ini, bakal nonton di ibu igani Nabi Adam dijupuk sitok. Dijupuk tentang pengiran orang Allah. Mereka jadi dijupuk pengiran dijupuk tentang Allah. Mana jadi meter di bengkok betul diambil dan kono. Di bengkok dia orang gaweane pengiran untuk pengiran salah perhitungan aneh-aneh. Banyak maksudnya digawe kau iku om. Nanti kayak rambut malah enak. Jadi ujung katanya kau pon. Oh aneh-aneh wae. Nanti yang Turki ini nak sholatnya tuh. Ya biasa tangannya dilepasnya. Kasus yang baik. Orang Arab malah tidak boleh sholat malah parah. Karena pas haji itu loh sholat HP ding diangkat solid lain. Malah parah bener. Pulau termasuk orang alim itu terang carane wajah opo. Gua sering ditakoi. Gus kalau kayak itu gimana? Kalau kayak itu, aku tidak jawab. Ini Maliki, ini Hanafi, yang buku cek cukup. Bareng angkat hati dijawab. Ilmu kuntek. Oh, pulau itu mau coba gak pakat tuh. Sholat model dia, aku jadi sholat ngesan dong. Saking ngaji tetap tidak bocor. Tapi tak ada fit diangkat. Diangkat ada solid sain. Wah, itu bodoh. Itu gak hilang dari ngomong. Bodoh. Parah. Memangnya kan mengaruhi suara teman. Lagi kita ini ngalami konflik hilaf mulai mazhab akidah macam-macam. Mulai dengan urusan kasus sepele, kasus motor bismillah. Fatihah motor bismillah, orang kiri gak terbang. Lalu yang lucu sudah pas imam itu Surabaya motor bismillah. Di sudah terkenal mana terau di Indonesia. Imam itu Surabaya macam apa? Dan yang dia yang sebagian keluarga keluar setangga. Pak Sudah itu kan baca bismillah, takut fitnah ya, lebih. Ternyata Pak Sudah itu timur dulu. Mungkin itu Surabaya, mau apa? Karena pengen imam itu masjid agung. Wah, ngeri juga nggak juga ini.
Ya kan macam-macam. Kadang-kadang haji tak kok ya aneh-aneh. Terus sholat pulau teng masjid haram sama bobotan. Kau imam ya Ramadan aku. Bisa pulau ya. Aneh-aneh. Ya rasa aku imam. Gue juga nak sholat sih soal rasa. Ngentot saya rasa. Aneh-aneh. Kita ini kadang terjebak oleh pertanyaan. Untuk tidak tahu mesti krono kesalahan imam. Kesalahan kita pun menjadi tidak. Masuk ke nganggep kok macet ngerang dari cinta itu yang mari rasa. Nganggep ke imam itu. Nganggep gak berhubung orang musuh. Nganggep gak berhubung. Ini jadi kata. Lo ngasih dia jam beli dari imam. Ya bantah. Wah wadah nopo. Ini macam motor-motor tenang ya Gus. Wah susah kita ngomong apa. Siapa ya? Dia kalau itu, ngomong macam melakukan video di sini imam. Lu dia seneng ngedarani wong liya rasa. Dia hobi ngedarani wong liya. Kan. Biasa mawon imam Ramadan sampai moso tapi diraku. Karena gini wow keyakinan kula secara akademik. Quran teng Arab Saudi ini menulis Bismillah fil Fatihah itu satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Padahal ijma' ulama ini bukan khilaf, ijma' ulama Fatihah itu hitung ayat. Dari itu Quran Arab Saudi nulis Bismillah itu ayat 1. Jadi khusus Bismillah yang Fatihah sama delok mengenai Quran-Quran Bani Arab Saudi nulis Bismillah itu 1. Alhamdulillah. Beda dengan Bismillah di semua surat itu nggak ada nomornya. Artinya keyakinan ulama Arab Saudi sendiri Bismillah itu berdua ayat minal karena bisa dikasih. Berarti permasalahannya kan dengar atau tidak dengar kan? Karena mereka harus meyakini Bismillah itu bagian dari Fatihah karena ditulis. Paham ya? Kalau balik lagi, tengkorak Arab Saudi diambil Bismillah itu untuk Fatihah ya ditulis. Alhamdulillah. Padahal khusus Fatihah itu juga ayatnya disepakati jadi itu khusus Fatihah. Kalau ada inakat sab'am minal masani wal Qur'anal itu kan asal di pragma ayat itu begitu. Kotor-kotor itu begitu. Tidak ada itu pengiran. Orang yang wani bantah. Surat-surat liane itu hilang. Kita darah ini berikut, kita darah ini orang pulau. Karena misalnya kasus alif lam mim itu ayat 1. Tapi nak alif lam rombos. Dan Imam Asim ya lucu. Foto-foto alif lam kan gitu. Tinggi toh. Betul. Sama kalau alif lam malah itu. Kadang alif memroh yang Jawa malah orang. Bukan PJ lah. Jelas pokoknya ngomong. Banyak jadi misteri perdebatan. Apa? Jumlah apa? Ayat jumlah apa? Paham gitu. Jadi kalau semua lewat ngaji ini Anda menganggap perbedaan kita antar kelompok itu bocor. Dalam hal yang kita sepakat ada sholat ya sholat saja. Karena barokah sholat terbuka itu tidak membuat ruang bagi wong sing fantasi atau khayal dengan gayanya masing. Mulai kalau fanatik jamaah, meskipun kalau jarang jadi imam dan jamaah, atau kan kalau jamaah imammu jarang kalau jadi imam. Karena tak pikir dengan wong awam lah imami, itu mau tidak mau standar. Ya baru kayak jamaah, wong paling awam lah imami gelem-gelem. Kalau nanti teng pinggir masjid pulau, teng desa, ya teng kawasan pulau terkenal desa Abangan. Itu orang masjid, itu biasa makmum. Imamnya terkenal preman. Itu biasa makmum. Tidak betul makmum preman. Pakolat preman. Pakolat pakai. Kalau preman itu ramai lah. Kalau nanti teng Bandung itu 4 bulan. Ini penelitian dia kerja. Tahun kita lagi, poin 4 bulan. Ini itu wonten seorang kiai. Ini nak itu hasil tulis. Kalau perempuan berapa ini ya hasil apa? Tulis. Anak ini itu perawan. Itu bakalan cekak ada di sumur perawan. Karena teng Bandung kan KF. Dekat cukup banget itu KF. Padahal anaknya ini. Kalau perempuan kita kalau wong damin. Itu menunjukkan bahwa agama ini bisa jalan tanpa ideal. Dia ini tukang aktivitas, aku mau ngaku. Dia ini asal dulu. Agamanya apa? Bahkan banyak kiai yang anaknya kasus, agama juga. Karena yang mensyaratkan ideal itu pasti khawarij.
Dulu agama syaratnya ideal, dia kudu ngalim, mapal Quran, kudu apik, anak kudu apik, lakukan kudu apik, tutup agama ini. Karena terpakai nanti kurang berangkat. Mulai mikir sing dawa, justru tidak perlu ideal, itu agama akan baik. Karena yang mumpuni banyak. Nah, sing ulama-ulama sing reti-reti itu cukup meluruskan fatwa dan sifatnya hukum. Itu memang harus ulama kalau fatwa yang sifatnya. Tapi kalau perilaku sosial nggak apa-apa. Nyatanya tidak baik santri ini kita atas, ngaji ke atas, atas pegawainya adil nopo. Daerah pulau itu daerah titik santri gitu mah. Berapa itu? Uang dengan titik jadi tidur dengan saya. Orang aku melarang ke titik. Mas yang uang dari uang nggak dari uang aneh mereka. Gitu kok mah, gitu tentang pasar. Gak cukup dia orang tahu sembunyi-sembunyi terang-terang gitu ya. Karena maghrib mulang Quran kan. Dari tak ya baik mulang dunia ya alim kan. Hampir semua kiai pakai Arab nabi kita itu di tengah sini beda. Dengan itu begini kan. Jadi alasannya. Jadi apa kau kita mulang agak apa? Aku masuk ke kita narasi. Saya mati dan dia itu satu mati. Ya ganti-ganti. Ya itu memang ya begitu bang. Jadi kalau tunggu ya, jenengan nak terlalu bayang ideal, jadi khawatir. Ya akhirnya terjadi tenang. Wong khawatir itu nyesal, dilakukannya di final, itu dianggap gak sukses mungkin. Akhirnya mereka diajak mati ini di final. Muawiyah ya bagi partai ini, Amr bin Mu'ad ya bagi partai ini. Betul tiga tokoh dianggap yang tetap perpecahan wong itu. Wong khawatir itu kusuk-kusuk. Mari nopo nak ini khataman Quran. Tapi rahasia nompo kode dari pengiran nak dari dunia kali dia. Jadi perempuan. Jadi di finali di partai. Muawiyah delala pasti itu meriang dari kami mami. Jadi mami ajudan ini kena penjutan. Ambil muat juga orang menggerak dorongnya berenang. Jadi kepengen nonton dunia ideal, tapi malah dengan kekacauan yang itu kalau gue kepengen kafe kiai itu ideal, anggap kiai gue kritik. Akhirnya malah agama ini kurang tetap dari, kurang tetap modal. Makanya kritik kiai atau modal itu hanya fatwanya saja. Mau ngeri ya, kalau fatwanya harus kita lawan, kadang ngawur. Itu saya lawan sampai. Meskipun sebenarnya tak apa-apa juga, nanti apa-apa. Karena kalau lama kan tidak apa-apa, orang buat dulu kan lumayan. Kadang fatwanya kan ngawur sekali. Dan itu itu disuruh tidak diregani uang. Mana ada tujuan dalam Islam kepengen diregani uang. Bukan menyesatkan sekali kan, menjadikan orang sebagai tujuan. Tuhan harus kita lawan. Ini orang ngomong, aku juga, terus bosan marah, itu jujur. Ya kan itu kan urusan pribadi kan. Guys malah kalau dia ngomong gitu, aku juga bosan apa? Paham ya, jadi dalil kulo kenapa ulama-ulama itu fleksibel makmum sesuai dengan terutama kelompok yang salah paham ilmu asyarah bil ma'ruf. Karena kata Ibnu Umar putra Sayyidina Umar dan menangi Rasulullah, kita ini semangat perang dulu begitu jelas benar musuhnya jelas. Makanya ulama itu berbocah kujuk musuhan, ulama itu lama. Jadi musuhnya jelas, tapi musuhnya. Saya pernah ditelepon sama santri saya di situ ada di Surabaya. Ini nyata. Ke saya ini ngadepi satu kelompok tertentu yang ahli hadis. Memang mereka bisa baca hadis. Katanya semaan itu bisa karena satu hari khatam sekali. Padahal jelas dalam hadis Rasulullah, Iqra'u fi syahrin. Kamu baca Quran khatam 1 bulan saja sekali. Ketika sahabat itu masih hidup, pasnya itu Abdullah bin Amrin. Saya kuat lebih dari itu. Iqra'u fi usbu'in. Kamu baca berapa? 7 hari. Terus ketika sahabat tadi saya masih kuat lagi. Terakhir nanti mentoleransi ya 3 Iqra'u fi salatin. Kalau terasa 1 halaman 3 hari. Terus sahabat itu masih tentang, saya lebih bisa kuat lagi. Ada Nabi diajarkan, Nabi gak tadi berkenan. Itu dibaca dari mereka bahwa Nabi itu melarang orang baca Quran khatam.
saya cek di arahnya Bukhari itu kalau di Bukhari saya cek kalau nanti Bukhari ini sampai kalau di situ berarti wah nggak bisa mana karena Bukhari itu ada yang 40, ada yang 5 yang sekarang ada yang 1 apa yang era kertas tipis dan kita punya semua mulai patang jus dan saya pernah baca kata kodam begitu patang dan saya masih ingat maksudnya ini bukan urusan sombong dan beruang ngerti nak fatwa itu tahu dia tidak boleh bulan orang yang dengan saya itu anak dia ya anak dia gede itu yang berbahasan itu alim itu sungguh kalah waktu macamnya memang dia orang alim lain dia suruh telepon saya atau saya yang telepon apa gitu. Lalu suatu saat dia ketemu sama dia berkata dia cocokkan hati-hati berpanik macam itu panik masuk ngalim itu penting kan pengenal ngalim itu penting kalau tenang dan itu kan jelas di hadis Nabi melarang khataman 3 hari saja dilarang apalagi aku sehari ada iya tapi ya itu perintah Nabi lah pokoknya maksudnya studi saya mikir ya itu perintah Nabi lah pokoknya Nabi kan jauh khataman per 1 bulan sekali atau per seminggu sekali atau per 3 hari jadi boleh lapor sampai sering khataman perlu diurusan yang tahu sudah meriah uang nanti itu senengannya kok komentari uang Nabi itu orang kok mau ngelarang bermotor Quran sedino hatam tapi nonton per tahun dino hatam per seminggu hatam jadi kue lah kok jadi ini orang nasional gak tahu hatam per rumah hatam ini pada Ramadan akhirnya ini mikir kenapa saya ada kepikiran situ karena kamu udah ahli gak saya kamu udah ahli gak saya tapi takdir itu akarmu ya sama seperti orang menentang tahlil, menentang mulut dan macam-macam ini tidak ada hadisnya itu bisa mulut dan bisa ini pojok cangkem melet tukang komentari uang orang hadis ya karena hadis nabi uang sing ape ya apa cangkem ini orang hadis pojok kalau hadis Mulu sering ditanya, pertama yang ngelem pulau, apa Anda ini kan ahli hadis, apa mulut dan itu ada hadisnya? Ya kalau coba cangkem melet ini orang hadis ya. Oh, waktu orang hadis ya, oke. Rumah sana wong dia orang hadis dia nak dia nopo, mana ada cara wong cangkem nopo? Jadi itu memang repot. Jadi makanya dia gawe nabi turuti mawon. Kalau Nabi nyuruh jenengan per seminggu hatam per 3 hari itu jauhi Nabi sama dia ini jadi tahu hadis Bukhari jadi hatamnya tahu dari mana nah itu memang ya itu memang harus ulama kalau fatwa sejelimet itu makanya memang resikonya ulama memang harus di fatwanya saja nanti ulama itu cara pulau kalau fatwa ini imam ini biasa mau jadi imam kadang-kadang imam gitu kadang-kadang mawon karena beban ulama menjaga fatwa itu sudah rumput karena jelimet, kenapa? Jelimet fatwa itu jelimet. Betul jelimetnya tadi contoh yang paling populer kasus Mina, misalnya Romil Simmer. Balang jumroh itu kalau tanggal 11, 12, 13 kan semua ahli hadis sepakat riwayat fatwa balang Gadat Jawal, kenapa? Gadat Jawal, harus ada setengah 1. Ketika dipraktekkan berpuluh-puluh tahun malah terjadi tragedi Al-Masih karena orang berjubel di satu waktu. Karena misalnya baca Jawab setengah 1 dihitung huruf itu sudah kodok, berarti hanya ada waktu 5 jam atau 6 jam. Nah, ada yang menghitung kodoknya itu nunggu jam 12. Bang Gemes Bari nunggu jam berapa? 12. Berarti ada waktu 12 jam. Ketika banyak tragedi termasuk Said Muhammad Jabba mengatakan boleh nongyu setelah subuh, setelah fajar. Jadi dimulai jam taruh saja jam 5 pagi. Itu kan berarti kalau jam 5 sampai bosan sampai waktu habis. Berarti kan gambarnya dari 12 jam nanti menjadi 24. Ya, jadi mungkin bagi kan lumayan kan
waktunya diolor ke depan, yaitu mulai gagal fajri, dan mungkin itu nanti hilal fajri. Rakyatnya 24 jam, akhirnya longgar nanti. Mau kemarin saya haji, itu masih banyak yang balik, orang belum romyu dan komo. Gara-gara haji segadet. Jadi yang titik-titik mulai tunang pun. Akhirnya kalau tantang, enggak. Nah masalah tunang itu sama enggak aku. Bukan karena saya sombong, ini urusan profesional. Sama nggak boleh berapa ribu hati. Wah ya, ada apa lah? Tidak ada paham, jadi repot kan. Anak ngapal menamuni tunarotor, dengan apal mengenai kan malah rusak dunia pan. Malah nih wong ingin ilmu itu diancam, dikalungi api sama nerok. Saya ini wong alim juga wajib hakim, nanti rusak. Sombong wajib. Nabi alim tenang. Gawe nabi idza zuharatil fitan wal bid'u faljuzil alimu ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nabi ajmain. Nak fitnah itu wis ketok, campur aduk fatwa wis ketok. Wong alim kudu ngetok alim, faljuzil alim ilmahu. Wong alim kudu ngetok alim. Nah ora dilaknat. Saiki wali ya, wong sing tawadhu merasa bener. Sing ngaku alim dianggap sombong wis wali. Mereka wong tawadhu dadekno ilmu beku. Nah, alim bisa dengan alim bagi tawadhu. Mereka nak tawadhu kan ilmu jadi beku. Karena nggak ada yang lawan fatwa yang salah. Makanya Sayyid Muhammad itu mati-matian belum membela Romyu ke belajar alasannya beliau. Sekarang Rasulullah Romyu belajar Jawa jam 1:30, taruh saja 1:30. Apa kalau Nabi melakukan itu terus mengikat? Gitu. Contohnya gampang, Nabi itu kalau sholat awal waktu atau akhir waktu? Awal waktu. Apa terus sholat itu hanya awal waktu? Akhir waktu tidak boleh, karena Nabi tiap sholat mesti orang sepakat kan sholat boleh di akhir waktu. Padahal Nabi kalau sholat wong kabeh Nabi juga dari kurma. Oh, juga kurma wajib juga. Jadi kalau Nabi itu ganteng, berarti elek haram. Kalau Nabi ini ganteng kok ini. Dan ternyata orang-orang di sini Sunnah Rasul paling nggak siap tidak debat poligami. Mereka nak poligami itu bikin hadiah. Alhamdulillah suami saya sudah mengikuti Sunnah. Sekarang kalau Sunnah Rasul yang detail, Nabi poligami kalau istri pertama tinggal. Sampai ahli tarikh sepakat, Nabi garwane kakak gak ada tidak. Tapi kenapa mereka tidak bilang syaratnya poligami setelah istri pertama meninggal? Apa yang meninggal? Gak berani kan? Untuk mereka ngerti ya tetap untuk tahu berapa lagi kita. Itu bukti paragraf mereka mulai Sunnah Rasul tapi tidak siap dengan detail-detail Sunnah. Oke, poligami Sunnah asing kuat. Setelah jatuh kalau masalah rasa dilarang, kok kan rasanya di ya tapi kalau persis Sunnah Rasul kan Nabi poligami atau tidak. Tapi tidak ada ulama yang bilang bahwa syaratnya poligami nunggu istri pertama. Nah, ini paling angel dalam memahami ilmu hadis. Jadi tidak ada jaminan kalau Nabi melakukan kemudian mengikat jadi syarat sah. Ya, kemudian mengikat jadi syarat sah. Jadi artinya begini, kalau Nabi Romyu Baca Jawa 1:30 itu tidak jaminan kalau selain itu tidak. Paham ya? Alasannya Sayyid Muhammad dan mufti-mufti sekarang, buktinya Romyu tanggal 13 itu boleh ditinggalkan. Ini nafar awal, ya, berarti tanggal 13 rata balang ngomong. Terus Sayyid Muhammad nak balang jumlah total oleh ditinggal, namanya terima maju kan keringan. Ya itu apa oleh membombardir tidak apa mana terima nomor. Kalau ada sekarang disepakati, sekarang kalau kita ulama ahli kami juga mengeluarkan fatwa. Saya itu punya kitab tentang haji dua ya, mulai yang zaman Nabi, yang sekarang tapi itu surat. Yang sekarang Imam Syafi'i tahun 4,000-an. Terus yang sekarang saya punya kitab tuh per tahun punya semua. Saya terbayang. Kalau sekarang yang mufti sekarang itu Profesor Dr. Husain Ibrahim punya. Itu wakil ketua mufti Jiwalaji. Saya juga punya untuk fatwa haji. Sekarang kan misalnya beda itu ada yang bilang mikot, ada yang bilang tidak. Ya Indonesia itu fanatik kan ada yang mikot yang Solo. Mereka mau orang bandara kangelan.
Akhirnya kadang nyalam lah, pesawat yang diberi alam, cuma mau waktu ikut dimulai. Menurut pesawat oleh salin, jangan dikopok. Padahal banyak sekarang fatwa jeda itu dihitung ikut, menggantikan apa ya alam. Tapi jeda yang airport ya, bukan jeda yang pelabuhan. Karena beda sekali kalau jeda yang airport, itu ada yang menghitung jaraknya sampai Mekah itu 107, ada yang bilang 127. Berarti jelas di atas 2 salah. Tapi kalau jeda yang pelabuhan, zaman bahasa haji itu jeda pelabuhan. Yang dibahas di Anatul Talib itu yang jeda pelabuhan. Itu memang lebih dekat. Sehingga 50-50 ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Tapi kalau jeda airport, karena di mana-mana airport itu kan penjogo, misalnya airport kan lebih jauh. Itu banyak yang bilang boleh. Orang pusing. Di pulau ini haji ini mulai takut ulama yang sunyi sampai ulama yang macam-macam. Karena ulama itu lebih banyak. Sama seperti dulu kebingungan menyangkut hukumnya mabit di Mina jadi. Jika dia itu fanatik nolong berosot dari sana Mina, nikotin. Nah orang-orang gak betul, pokoknya rasa. Itu sudah begitu. Mana-mana ulama kuala tenang. Orang-orang tersiksa oleh ulama. Loro-loro di bulan ulama karena hukum rangkal orang bilang udah dok kapalnya. Nah usah angkat apa kok ulama kok dicangkem elek karena ulama mesti saling satu. Dan itu bagus karena untuk jaga kompetisi apa ilmiah. Ya Allah yang punya tiang boleh tentang itu Allah kita lakukan. Ya malah seru, malah apa? Kalau nanti ditantang dia, alim ini besar ya alim aku. Tak mau. Dari nanti alim sudah umum non aku nggak umum. Tak mau kerja aku itu tenang tapi. Gue polling gitu, sekarangnya alim bukan aku ya. Ya coba dong. Perkaranya karena kedalam fatwa itu ini, gara-gara dia tahu bulan itu. Nih, dia jabat di salah satu ketua ormas besar, dia ketuanya lagi, dia jabat. Mau ulama fatwa nanti orang guyonan ini, sampai bentrok seni jadi ulama. Cengkeh itu kan wangi, cengkeh. Karena nak, mau itu gawe laskar katanya tidak tahu cengkeh aromanya semua. Itu pernah ada wacana, mau Islam tahu rokokan, berkota yuk berarti yang wangi. Ya rasa masuk akal, memang dalam satu sisi cengkeh itu, padahal rokok itu apa? Yang menghentikan fatwa itu satu orang ulama yang kemelek. Ya orang Jumatan rokok anak, karena Jumatan kesunatan nggak uangnya. Langsung bungkus fatwa itu rasisme. Nah ini bukti bahwa ulama itu harus ada kontrol, karena kalau ada pembanding itu semua kita orang cerdas sih. Iya kalau cengkeh jaga wangian, berarti orang Islam kan boleh nganggu. Tapi orang Jumatan, kesunatan kan nganggu bawa. Cangkem itu, orang nyanyikan cangkeman itu. Nah itu pentingnya fatwa, makanya ulama itu boleh ijtihad kalau jimai, kalau masal, kan ada cangkem elek wow. Ada kontrol. Malah nak wani jadi ulama itu wani polemik, tapi itu sebuah ulama. Atau kamu tahu orang paham. Tapi ini penting, itu tadi pasti ada kontrol. Makanya masyhur begini perdebatan ulama, Harith al-Muhasibi sufi-sufi ilmu. Gak ada wali sepopuler Harith al-Muhasibi. Dia itu orang sufi besar, angkatannya Ahmad bin Hanbal. Bahkan sang sufi ini pun nak liwat pendalan, wani motor buku. Mereka kok biasa, mungkin orang lampu kan motor. Kalau di motor lampunya tetap mulut. Saking sufi. Kalau terakhir orang juluk motor itu si Hasan. Hasan itu termasuk dari 70 yang hidup kiri itu. Dia paling hidup yang hidup kiri. Gak itu omai ditutup. Nanti kalau hidup kiri itu kan besar sekali. Itu nak omai dibuka, itu minimal kalau salam tempel 5 juta itu minimal. Itu ditutup, pergi uang salam tempel, hanya disebutin. Agar dia hidup, itu kan paling mudah sampai sulang kecil. Saya menangis karena pasal nikah itu yang kedua. Jadi bukan buntu. Di terakhir mungkin yang dinikahkan itu saya, Pak Buntu. Saya mau punya waktu itu kemungkinan. Tapi kalau nggak seseru beliau karena waktu kamu sampai yang gitu. Itu rumahnya dikasih kering pembatasnya. Dia miskinnya, akibat orang itu kan miskin. Itu dikasih kering.
Khawatir kok nak lampu nih kangkang lo, khawatir dia nganggu tampil ini. Dan itu yang pernah lucu, dia didolani seorang kiai sama-sama juga. Kiai dari Jawa Barat, Gelandang tuh. Santri udah kiri, santri mati. Mau ketemu siapa? Hatani. Ya itu gue berarti tangi ini gue berarti. Soalnya ketemu orang dia itu unik tak. Dari mulai terbatas, sebagai kangkang tenang, mau gamel mau bah, kompor itu gamel mau dia dengan LPG gamel mau. Nanti gak dari tempo tak gamel bah. Gue kan kalau ada pamit sing duwe, biasanya sing mau orang sing ra duwe sama kangkang. Wah kena dititeni wong ngambil sing lomo mesti sing ora. Makane pejabat koruptor lomo-lomo kok ora duwike dhewe. Bosan, nak keluar untuk ini aku tumbas. Dia tumbas di kota, mereka mandel tadi. Akhirnya Pak Tua itu mau pasar tuh kok. Pembangunan cuman dia dan udah mata dewi. Libur ya. Kalau lu menangis di antik dengan aram radio, bosan unik. Nanti waktu dia dan daerah Kulon itu ngaram nokta zaman tahun 8486. Kulon nanti tuan. Niku kaji, niku nganti omahnya tegale kaget, niku mau liwat untuk muake. Ini ngaram speaker. Ini wasiatnya lucu, wasiat lucunya kan jaga pulau, cuma nak mati, mending sing dulu. Untuk dulu berdua. Jadi saking gitu, penting wasiatnya nak mati kalau dulu. Terus kira-kira orang diundang dulu, gue lama kabel. Iya, rata-rata belum di negara-negara dia kok gundal apa? Karena dia itu mati tenang putulnya kan kau cakap pulau. Iya, wasiat itu dilakoni itu. Dia wajib dilakoni. Bami ku diruduk loh. Wah, dia ngalih luar diganti. Kalau tak balik cerita tentang Harith al-Muhajir, ini pentingnya debat, ada kontrol. Terus dia itu anti Mu'tazilah, anti Mu'tazilah. Terus ini cerita di Ihya. Harith al-Muhajir ini pamit sama Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad, saya ini mau ngarang kitab Sirah bin Mu'tazilah. Saya akan menentang orang-orang yang apa bis. Terus dari Ahmad ini ketok nih. Nah, Ahmad bin Hanbal luwih wali di bang Harith al-Muhajir. Dua beliau sama-sama wali. Cuma kita wali ilmu, kita wali juhud. Mana wali ilmu juga tetap jual wali ilmu. Ahmad Hanbal itu satu hanya nulis hadis. Bahkan dia mimpi ketemu Tuhan itu sampai lupa jumlahnya. Tidak ada ulama yang mimpi ketemu Tuhan kayak gini apa? Ketemu Nabi malah rakyat itu. Namun Nabi orang itu mimpi tak ini juga parah. Uang naga wali parah. Pak Jokowi malah mimpi untuk gue. Barang tangi rambut dia. Lah iya, wong larang-larang cek nama dhewe seneng ngimpi nganti sono. Gua sering parani ngomong. Kok ngimpi tur duwe sawilane iki. Yo sawilane kabeh turu kepengin duwe. Akhirnya ditanya sama Imam Ahmad. Alat kata iblis atau awalan. Bukankah kalau kamu menentang artinya cerita bid'ahnya mereka dulu? Iya. Jangan-jangan pas Anda cerita tentang alasan mereka, pembaca itu lebih tertarik ke alasan mereka. Ketika Anda mengerat mereka, menentang mereka, pembaca lebih tertarik pendapat yang berarti kamu hakikatnya adalah penyebar bid'ah. Jadi itu mirip kalau gue bahaya gambar pornografi, tapi gambarnya kok pasang jenis-jenis gambar yang harus dihindari. Nah, yang motor apa dihindari itu mau gue tertarik dong. Padahal ditulis hindari gambar-gambar yang seperti ini. Lengkap banyak juga, banyak ulama sunni menentang mazhab tertentu, misalnya dalil tahlil misalnya. Terus dia nulis alasan menentang tahlil bahwa Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah. Kita yang timo kiai kok melakukan. Kesalahannya satu, bahwa tidak juga orangnya tertarik yang pertama mau. Nabi yang melakukan, ini melakukan perawara saja. Artinya jangan kira
kitab-kitab polemik itu lebih menguntungkan yang kita yang mendebatkan, menghikayakan mereka, pembaca tertarik. Makanya terjadi guyonan tadi. Hari Al-Mukhati ini antar ulama kira melo-melo itu. Kita yang di pondok pesantren salah. Sama saya kita beda di mau modal kafe. Kira pendapat Mu'tazilah itu contoh kitab yang dikarang Mu'tazilah apa kitab yang dikarang Ahli Sunnah? Ahli Sunnah kan? Kamu kenal mazhab mereka itu dari promosi Ahli Sunnah atau dari promosi Mu'tazilah? Ahli Sunnah. Berarti saya nyebar Mu'tazilah kitab Ahli Sunnah atau kitab Mu'tazilah? Ahli Sunnah karena kita tahu pendapat mereka. Sama, ada kelompok yang sesat tertentu. Tapi kelompok pertama atau kiai ini. Berarti yang memperkenalkan kelompok sesat itu kiai ini tahu dia. Kiai sendiri kan. Dari ini. Pada santri aja tidak tahu dulu. Paham kalau maksudnya? Sama dengan ada gambar-gambar porno atau televisi. Dari gambar-gambar ini disebut bedanya ramoto dari mau nggak penting. Gambar ini. Masalah bid'ah ya kayak itu. Kadang kita ngarang kitab tentang bid'ah, mau kita luruskan. Jadi orang itu sudah tertarik dengan kebid'ahan itu sendiri. Yaitu tadi misalnya mereka sudah tertanam. Kesalahan tahlil adalah Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan. Biasanya kan begitu alasannya. Kalau kiai itu sahabat pinter kiai. Umpama hal itu benar mesti Sayyidina Umar dikoli, Abu Bakar dikoli. Dia kan bingung di alasan, akhirnya ditentang. Umar dikoli untuk jelas warga ini, sebelum dikoli jelas warga ini. Macam-macam, semoga alasannya macam-macam. Nah intinya kan dua alasan yang disandingkan ini kan bisa saja pembaca tertarik yang pertama. Ironisnya pembaca tahu karena cerita Anda. Ya, pembaca tahu karena cerita Anda. Sama kita kenal pendapat Mu'tazilah itu dari kitab Mu'tazilah apa dari kitab Ahli Sunnah? Kitab Ahli Sunnah. Kan lucu kan? Kita anti Mu'tazilah, tapi meromotek kok. Kadang meromotek nol kan mesti ke alasannya. Alasan Mu'tazilah itu begini-begini dari pembaca nih. Masuk akal juga ya. Barang dibantah, bantahnya gak melihat. Itu termasuk min alamati nak wilayah di Sinten Ahmad bin Hanbal. Zaman itu beliau sudah punya teori ojo geman tentang bid'ah teman. Jangan-jangan malah itu menjadi promosi bagi nopo. Promosi bagi nopo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, syawini ahmadina wa mahabbatana fika. Allahumma salli ala jama'ana ya jama'an mubarakkan masuk. Wa ja'al ya Allah mu'afatina mu'afatan fika murasadatan laka muqawiyatan ya ini ke sunnati hadika Muhammad hatta nalqaka ya Allah wa nahnu sawfuna musabbituna ya Allah. Allahumma ya ilahana ij'alna ya Allah mimman sawfa litasbihika wa tahmidika wa tasbih ilahana ya Allah sodan wa farad wa ala syarikat ilahana ya Allah wa qawlu al-haq wa kalamka wa la haqqa illa an nashhada ya Allah fi annaka Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad Akhufana ya Allah fi fadlika wa alaika ya Allah min ghairi hawlin minna wa la quwwatin minna lalu bi mahdi fadli sinka ya Allah wa ta'ati fadli wa husni tadarukika ya Allah akrina 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 fi rahmatik wa akrina fi fadlik Allah turin kisarona ya Allahumma rzuqna ya Allah rabbana aiti wa ta'ati ilahana ya Allah nafatir samawati wa antal awwal wal akhir sampuana anta berdoa wa tabbitna ya Allah fima tarda anna ya Allah wa aqimna fi syurutika ya Allah
hatta naro fi hadzal alam minanaka wa alanaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam.